Yang pertama agak kurang bagus oleh karena semua tutup ya kameranya sehingga kelihatannya kurang menarik. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Singgah sebentar di rumah Basir meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Kita akan segera memulai kelas public speaking kita pada malam hari ini. Saya memohon untuk Ibu Tiur pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk suasana yang kami terima, untuk kesempurnaan keadaan kami. Terima kasih untuk acara pada saat ini kami dapat bertemu walaupun melalui Zoom. Biarlah kiranya Tuhan dengan public speaking kami ini kami dapat mengembangkan talenta-talenta kami agar kiranya memuji memuliakan nama Tuhan. Sempurnakan doa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Tiur yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kita adalah orang yang hebat, kita adalah orang yang dahsyat, orang yang dapat mengubah dan menginspirasi banyak orang. Kita harus bisa pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa mengubah dan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Seorang public speaking itu orang yang bisa mengubah orang lain. Memberikan inspirasi kepada orang lain. Ketika Anda hadir di tempat kerja Anda, di gereja atau dimanapun Anda diundang untuk hadir, Anda harus bisa pastikan bahwa Anda adalah orang yang memberikan inspirasi kepada orang lain, yang menggerakkan orang lain, yang mengubah orang lain. Bisa saja mulai sikap kita, kata-kata kita, pernyataan kita bisa pastikan bahwa kita memberikan inspirasi dan merubah orang lain. Pada malam hari ini materi kita kalau diperhatikan flyer yang saya kirim, yang pertama materi akan kita pelajari adalah Smile with 225. Mungkin kita bertanya-tanya, Smile with 225 itu seperti apa? Kemudian kita akan belajar tentang 6L. Kita akan belajar rumus tentang 5V. Kita akan belajar 3 rumus eye contact. Kemudian 3 aspek terpenting bagaimana kita menggunakan gestur tubuh kita di dalam kita berbicara atau kita menyampaikan materi atau kita menjadi seorang public speaking yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Untuk itu saya akan share screen materi untuk kita bisa ikuti pada malam hari ini. Baik, saya akan memberikan materi kepada kita pada malam hari ini. Ini mungkin bisa dilihat serba-serbi saya, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama dengan pihak pemerintah. Saya teringat bahwa pada tahun 2011, tanggal 17 Agustus, saya juga diundang ke Istana Presiden. Ya, saya berada di Istana Presiden pada tahun 2011, tanggal 17 Agustus. Kemudian saya juga beraudiensi dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga saya foto bersama dengan Dandrem Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga saya bisa memiliki kesempatan untuk foto bersama dengan Badan Intelijen yaitu Bapak Napitupulu, ya, seorang intelijen yang ditugaskan dari Jakarta untuk mengawasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ya, inilah foto-foto kegiatan saya silaturahmi dengan pihak
pemerintah. Saya berada di ruang khusus daripada Bapak Gubernur. Kemudian saya bisa diskusi dengan Bapak Bupati Kupang. Kemudian saya berada dengan Forum Pemuda NTT. Kemudian saya juga silaturahmi dengan Kabid Bimas Kristen Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di acara 17 Agustus saya juga bisa berfoto atau berpose dengan para perwira tinggi. Kemudian saya juga bisa bersama-sama dengan Dirjen Bimas Kristen. Dan saya juga dipercayakan untuk bisa menjadi jubir untuk adat-adat atau masuk minta, pinangan, dan lain sebagainya. Inilah serba-serbi pelayanan yang saya lakukan, entah itu di gereja maupun juga di masyarakat dan juga silaturahmi bersama dengan pihak pemerintah. Sebagai seorang public speaking, kembali lagi saya ingatkan kembali kepada kita semua bahwa public speaking itu yang perlu harus diperhatikan untuk mengatasi rasa grogi, ketakutan. Ini saya ulangi lagi. Yang pertama adalah penyelesaian diri secara fisik. Berarti kita ketika kita diundang untuk membawa sebuah materi atau mungkin kita berkhotbah, kita harus ingat bahwa kita harus punya persiapan. Kita harus punya persiapan. Paling setidak 1 jam sebelum saudara mengambil bahagian, saudara sudah harus berada di ruangan di mana saudara dipercayakan untuk menyampaikan materi. Paling setidak saudara sudah mengecek sound system, mic yang akan Anda gunakan, cara berdiri Anda ketika Anda menyampaikan materi, atau mungkin seminar, atau mungkin renungan. Anda sudah bisa lihat posisi, bagaimana Anda berdiri, bagaimana Anda menatap kepada peserta, bagaimana Anda menyampaikan materi. Penyesuaian diri secara fisik itu sangat penting bagi seorang public speaking. Kemudian mungkin kita kembali ingat bahwa metode pernapasan saya berikan kepada kita, rumusnya adalah 4-7-8. Kita tarik nafas dalam-dalam dari hidung kita. Kita tahan selama 4 detik, ya, tarik nafas 4 detik, kita tahan 7 detik, kemudian kita hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan 7 detik. Ini gunanya adalah untuk mengatasi rasa grogi atau ketakutan atau keringatan atau mungkin rasa apa? Waduh, ini orang terlalu banyak. Bagaimana saya nanti? Saya mau ngomong apa? Materi saya sudah siap, tapi terlalu banyak orang. Ini salah satu teknik bagaimana saudara bisa mengatasi rasa grogi. Kemudian, saudara sudah bisa memberikan pelatihan pemanasan sebelum saudara datang, yaitu huruf-huruf yang sulit, seperti mungkin T, R, S. Saudara harus bisa olah vokalnya. Ta, tu, te, ti, to, ra, ru, re, ri, ro, sa, su, se, si, so. Itu Ibu Rita sudah harus apa? Lakukan itu sebelum tampil di hadapan publik. Junar sudah harus bisa latihan sebelum tampil di hadapan publik. Ibu Tiur pun juga demikian. Ibu Maria pun juga demikian. Ini sudah harus ada latihan. Kemudian cara berdiri. Kenapa kita datang harus terlebih dahulu? Supaya kita bisa melihat cara berdiri kita seperti apa. Ruangannya lebar seperti apa. Panjangnya seperti apa. Peserta yang datang jumlahnya berapa banyak. Jadi cara berdiri kita akan menentukan eye contact kita. Eye contact kita sangat penting ketika kita datang terlebih dahulu. Kemudian saya ingatkan kembali kepada kita agar supaya ada pencakaran atau jangkar. Mungkin Ibu Tiur biasanya kalau menyiapkan materi, kalau mau sampaikan materi bisa saja mungkin Ibu Tiur mungkin makan gula-gula karet. Akan lebih pede. Tidak apa-apa kalau rasa nyamannya seperti apa dilakukan sebelum menyampaikan materi. Ada orang yang akan berbicara di hadapan banyak orang, mungkin sebelumnya dia punya persiapan, dia dengar musik. Rasa nyamannya seperti itu, lakukan saja.
Karena itu salah satu cara untuk mengatasi rasa grogi atau ketakutan atau keringatan atau rasa apa, gemetar dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang Anda bisa lakukan kalau Anda merasa nyamannya seperti apa. Kemudian ini Smile with 225. Seorang public speaking ini cara senyumnya juga ada. Bukan ngasal-ngasal senyum. Ya. Ini Smile with 225 ini diperhatikan. 2 senti itu ke kiri. Jadi kalau senyumnya begini. 2 sentinya itu ke kiri, 2 sentinya ke kanan. Kemudian 5 sentinya terbuka itu tahan 5 detik. Coba dipraktek langsung ya. Jadi 2 senti ke kiri. 2 senti ke kanan. 5 senti dibuka, tahan 5 detik. Ini menarik sekali. Ini cara senyum. Senyum seorang public speaking itu bukan asal-asal kita senyum. Kenapa? Karena kita harus memberikan senyuman yang hangat. Jadi peserta pun juga akan melihat bahwa ternyata Ibu Tiur, wah kalau senyum tambah cantik ya. Oh pantas dia seorang public speaking yang hebat. Dia kalau bicara enak didengar. Kenapa? Karena senyumannya, lisung pipinya. Ini seorang public speaking harus melatih sebelum Anda berdiri di hadapan publik. Saya sebagai pendeta, sebagai trainer saja, saya memberikan materi kepada para peserta saat sekarang ini. Saya sudah berlatih 2 jam sebelumnya. Materi saya sudah baca. Bagaimana smile saya sudah lakukan. Bagaimana menahan nafas agar supaya tidak gugup, tidak keringatan. Jadi apa yang dialami oleh Ibu Tiur, apa yang dialami oleh Ibu Rita, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Namun kita sama-sama punya kesempatan untuk kita belajar. Kalau ini dilakukan ketika Anda berdiri di hadapan publik, Anda tidak akan lagi rasa grogi. Anda tidak perlu rasa cemas. Bahkan sampai sakit perut. Nah, ini berbahaya. Ada orang yang sampai sakit perut, kepala sakit. Waduh, kepala jadi puyeng, terlalu banyak orang, bisa blank. Dan lain sebagainya. Ini saudara lakukan baik-baik. Ini rumus Smile 225. Rumus ini, cara ini, saudara yang mengikuti kelas public speaking ini, saudara praktekkan setiap saat ketika saudara dipercayakan untuk mengambil bahagian. Apakah itu renungan, apakah itu khotbah, apakah itu seminar, saudara harus lakukan seperti ini. Dan rahasia ini jangan saudara bagi kepada orang lain. Ini untuk diri saudara sendiri. Nanti kalau ada yang mau bertanya, Ibu Tiur, kok akhir-akhir ini saya lihat Ibu Tiur kok beda ya? Cara bicaranya, smile-nya, cara berdirinya. Ya kalau mereka mau, ajak mereka. Mari kita ikut kelas public speaking. Itu hal yang paling penting. Bagaimana saudara bisa menggerakkan orang lain. Bagaimana saudara bisa apa? Mengubah orang lain. Memberikan inspirasi kepada orang lain. Ingat sekali lagi, public speaking itu bukan sekedar kita berbicara, tetapi juga seni bagaimana kita mempengaruhi orang lain, meyakinkan orang lain. Melalui apa? Kata-kata kita, ajakan kita, seminar kita, motivasi kita. Makanya public speaking itu seni dia dalam berbicara di depan umum. Kita sudah belajar dari kemarin sampai saat ini. Saya berikan rumus kepada kita semua, yaitu Smile with 225. Coba kita praktek. Smile with 225. 3, 2, 1. Ya, menarik. Junar. Smile dulu, smile. Smile 225. Ya, harus ditunjukkan, dipraktekkan langsung, dipraktekkan. Ya, langsung kita praktekkan. Terima kasih. Kita lanjut. Ini perhatikan baik-baik ini.
Ini rumus 6L. Ibu Tiur, ini kuncinya. 6L itu sederhana sekali. Latihan, 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 lagi, latihan. Kenapa? Kita pasti bisa asal terbiasa. Kita pasti bisa asal terbiasa. Ini rumus 6L. Latihan, 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 lagi, latihan. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak akan sama seperti gambar ini. Cemas, grogi, dan lain sebagainya. Ini kita akan alami, dan ini akan bisa kita hilangkan kalau Ibu Lili latihan. Latihan, latihan. Kegagalan kita adalah karena kita malas latihan, kita malas mencoba, kita juga malas membaca. Sehingga akhirnya kata-kata kita selalu idem. Seorang public speaking tidak boleh lagi. Contoh, tadi saya kasih suruh Ibu Tiur berdoa, Ibu Tiur langsung mulai dengan, baiklah, tidak usah lagi. Saya undang kita sama-sama berdoa. Kebiasaan kita, orang habis nyanyi, baiklah, terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut. Baiklah, kita akan mendengar. Kata-kata itu tidak perlu lagi kita ucapkan sebagai seorang public speaking. Kita langsung to the point. Kita lanjut, berikut, dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi kata baiklah, baiklah, baiklah. Ketika saya nonton video kembali kelas kita yang pertama, itu banyak yang masih baik, nah, masih itu kita lakukan. Bagaimana itu kita kurangi dan akan hilang adalah rumus 6L. Latihan, 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 lagi, latihan. Nah, cara berdiri kita pada waktu kita mau mengambil bahagian atau memberikan seminar, bahu kita harus lebar. Kenapa? Karena akan didukung dengan gestur tubuh tangan kita. Harus bergerak. Jadi jangan bungkuk seperti ini, jangan juga seperti ini, tetapi lebar kita, bahu kita terbuka. Itu seorang public speaking harus lakukan seperti itu. Peserta akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lagi nanti kalau sudah mengambil bahagian, Ibu Tiur, Ibu Lili, Ibu Yuli, Ibu Rita, Pak Juner, jangan lagi melakukan seperti yang awal-awal. Yang belum mendapat pelatihan, yang belum mengikuti kelas. Ini harus ada perubahan. Ketika kita ada perubahan, maka kita punya kuasa sanggup untuk merubah orang lain, memberikan inspirasi kepada orang lain untuk berubah sama seperti kita juga berubah. Kita lanjut. Ini kita perhatikan lagi ya. Ini hal yang paling penting. Ini saya kita perhatikan ini 3V. Sederhanakanlah hal yang kompleks dan mudahkan yang sulit. Perhatikan bahwa visual impact itu dari kita itu sangat penting sekali pengaruhnya. Visual impact-nya itu 55%. Jadi 3V ini, V yang pertama visual impact itu, ingat ketika kita berdiri, gestur tubuh kita, pakaian kita, itu dilihat itu pengaruhnya 55%. Oleh sebab itu, ketika kita menyampaikan materi atau kita berkhotbah, kita membawa renungan, perhatikan pembukaannya, introduction-nya. Bagaimana kita merebut hati peserta, hati para pendengar. Boleh jadi mungkin melalui kuis, atau mungkin kita memberikan yel-yel, atau mungkin kata-kata opening yang memukau, berikan semangat. Ini hal-hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaking.
Visual impact-nya sangat penting sekali. Bagaimana kita merebut hati orang. Ini sangat menentukan sekali. Gestur kita, postur kita, face expression kita, eye contact kita, ini sangat penting sekali. Kemudian perlu diperhatikan juga, ini dalam body language-nya ini perlu diperhatikan. Bagaimana cara duduk, bagaimana kita berdiri menggunakan gerakan tangan kita, bagaimana kita punya cara berdiri. Hal ini sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh kita sebagai seorang public speaking yang hebat dan luar biasa. Kemudian, ini kita perhatikan lagi, vokal. Yang kedua ini vokal, intonasi dan artikulasi kita. Vokal kita, intonasi kita, kita perlu perhatikan. Jadi kalau di materi itu, 3 nada itu kita perhatikan. Berarti datar waktu kita menyampaikan. Tetapi intonasinya perlu kita perhatikan. Ada hal yang sebagai penekanan, kita perlu memberikan penekanan. Ada hal yang perlu naik, kita perlu naik suara kita. Ada yang datar, datar saja. Ada yang turun, mungkin kesimpulan, atau mungkin ajakan, kita harus menggunakan nada turun. Intonasi perlu diperhatikan. Kemudian artikulasi. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana kita mengucapkan abjad-abjad yang konsonan-konsonan yang sukar. Kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang dapat menghilangkan bagaimana kita punya artikulasi itu jelas dan dapat dimengerti oleh para pendengar. Kemudian verbal. Kata-kata yang kita ucapkan itu selama kita berkomunikasi. Untuk menyampaikan itu ada 3T. Yaitu teratur, terstruktur, dan juga terukur. Sebagai seorang public speaking, hal ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Kalau tidak, kita akan mengalami kesukaran. Oleh sebab itu, seorang public speaking perlu memperhatikan verbalnya itu, kata-kata yang diucapkan selama berkomunikasi itu harus teratur, kemudian terstruktur, kemudian terukur. Orang akan menilai kita, apakah 3T ini ada di dalam diri sebagai seorang public speaking atau tidak. Hal-hal ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Selanjutnya, ini yel-yel yang saya ingatkan kembali kepada kita bahwa sebagai seorang public speaking, ketika kita berada di hadapan publik, kita bisa melihat siapa pendengar kita. Kita bisa ganti, kemarin saya katakan, kita bisa ganti dengan kata-kata yang lain. Siapa kita? Public speaker Dasat Indonesia. Public speaker Dasat Indonesia, optimis, semangat, bahagia. Ini kata-kata yang dapat kita lakukan atau yel-yel yang dapat kita lakukan untuk memberikan semangat motivasi kepada para peserta atau publik yang mau mendengar setiap seminar ataupun khotbah ataupun cerita ataupun motivasi yang akan kita berikan. Ini pengulangan lagi, nada naik, nada datar, nada turun. Kemudian artikulasi ya, kita perlu perhatikan 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Ini perlu kita perhatikan. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Ini adalah ucapan-ucapan, pengucapan-pengucapan yang dapat melatih kita untuk menghilangkan artikulasi kita yang boleh jadi sering mengganggu para pendengar yang akan mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. 1 biru, 2000, 3 biru. 1 biru, 2000, 3 biru. Hal ini perlu kita perhatikan. Kemudian, mungkin ini bisa diperhatikan ya, ice breaking ini. Ini apa kira-kira menurut Ibu Tiur, menurut Ibu Rita, menurut Ibu Lili, kira-kira ini apa? Coba diperhatikan. Sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu. Kupu-kupu. Ibu Rita Ya. dari Timor Leste, apa ini? Buka mic-nya, buka videonya. Ini apa? Sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu. Ibu Lili,
kupu-kupu, sayap kupu-kupu yang sedang hinggap di sesuatu dahan. Oh, begitu ya. Coba buka open cam-nya Ibu Lili. Coba open cam Ibu Lili. Ya. Apa Ibu Lili? Sekali lagi coba Ibu Lili. Apa? Sayap kupu-kupu yang sedang hinggap di satu dahan. Satu dahan ya. Ibu Yuli. Gambar sayap kupu-kupu yang sedang di ladang. Di ladang. Pak Juner. Gambar kupu-kupu yang lagi cari madu. Dari madu ya. Andrew. Cari bunga-bunga maksudnya. Andrew. Ini ice breaking ya. Sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu. Ya, kita lihat. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ibu Lili apa Ibu Lili? Kuda Nil bersayap kupu-kupu. Ya, kuda Nil sayapnya kupu-kupu. Ya, Ibu Tiur. Ibu Tiur bisa lihat ini ice breaking dia Ibu Tiur ya. Jerapah. Apa? Ya, Jerapah yang bersayap. bersayap kupu-kupu begitu. Ya, oke. Hebat, dahsyat dan luar biasa. Ini bagaimana kita sebagai public speaking ketika kita membawa materi atau renungan, saudara harus punya ice breaking yang menarik perhatian orang supaya orang fokus. Untuk mengetahui orang fokus, saudara harus punya ice breaking seperti ini. Itu tandanya mereka fokus. Jadi ketika kita menampilkan ice breaking atau mungkin pertanyaan, kita bisa tahu bahwa peserta kita itu fokus atau tidak. Karyawan kita fokus atau tidak. Ketika Ibu Lili membawa renungan, wah ini sudah hebat bawa renungan ini. Untuk mau cari tahu mereka fokus, mereka ingat apa yang Ibu Lili sampaikan, harus ada ice breaking. Itu ketahuan mereka fokus atau tidak. Masih ingat ini apa tadi malam? Kemarin yang kita pelajari. Apa? Apa ini? Gambar. Gambar tukang Gambar. Ya, Orang gambar tukang tukang beca. Siapa Gambar tukang tukang- becanya? Kita sendiri. Kita sendiri. sendiri. Ibu Diri Lili sendiri, diri sendiri. sendiri. Ibu Yuli sendiri. Ibu Leni sendiri. Ya, sudah tahu jalan ceritanya ya? Agar supaya ini bisa diberikan kepada peserta atau karyawan kita, siswa kita atau mahasiswa kita. Nah, kunci ini tidak boleh diberitahukan kepada orang-orang lain. Khusus kepada yang sudah mengambil kelas public speaking. Karena ilmu itu kan mahal, dia belajar. Jadi kalau mau dibagikan itu, jangan cepat-cepat dikasih tahu rumusnya. Biar orang penasaran. Ya Ibu Lili ya, orang penasaran. Nah ini storytelling, sudah tahu kemarin. Ya ini caranya untuk menghilangkan blank pada waktu Anda bicara. Rumusnya hanya 2W 1H. Itu diperhatikan. Nanti sebentar kita langsung praktek ya. Saya pastikan bahwa semua sudah siap materinya. Ingat ini, kenapa tadi saya katakan, tadi malam saya ingatkan pertemuan kita harus menggunakan angka supaya menarik perhatian para peserta. Ini kesimpulan kita. Sebelum kita kesimpulan, saya berikan kesempatan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini agar supaya kita langsung praktek ya. 1 atau 2 menit. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Juner. Open cam. Silakan Pak Juner. Baik. Dengaran? Ya, dengar. Silakan.
Saya diberi waktu berapa menit, Pak Pendeta? 1 sampai 2 menit saja atau 3 menit paling lama. Sebentar ya. Langsung praktek, sebentar saya langsung kasih tahu dan catat kurangnya di mana supaya diperbaiki. Pak, apakah bisa yang lain sebentar, soal saya materi saya masih lupa saya bawa tadi. Baik, terima kasih. Ibu Lili, langsung silakan. Pak Pendeta, praktek apanya dulu ya? Terserah materi blank nih. apa, kan saya sudah Hmm. lempar di grup kan kemarin. Tadi Sudah, malam sudah. saya sudah lempar di grup. Terserah. Mau materi apa saja terserah. Dikasih Mau contoh dulu cerita Pak Pendeta. terserah. Pak Pendeta kasih contoh dulu. Saya pikir saya tidak perlu kasih contoh karena saya sudah kasih dari kemarin. Yang sekarang saya sampaikan ini kan saya sudah ngajar ini, ya. Saya tidak perlu kasih contoh lagi, saya justru mau lihat tadi peserta itu seperti apa. Kemarin kan saya sudah cerita, saya sudah bikin ice breaking, saya sudah menyampaikan materi, bagaimana bisa mempengaruhi peserta, bagaimana memberikan inspirasi kepada peserta. Sekarang saya mau lihat, saya mau saksikan bagaimana peserta menyampaikan materi, saya yang jadi peserta lagi. Silakan. Contohkan kemarin saya kasih tunjuk jam Rolex, piring. Kan saudara bisa mendeskripsikan, bisa memberikan penjelasan. Sekarang Ibu Lili, bawa renungan lah, mungkin renungan Mazmur 23 kah? Atau apa kah? Silakan. Saya mau lihat bagaimana openingnya, bagaimana isinya, bagaimana impactful closingnya. Yang kita sudah pelajari kemarin. Pak Pendeta, kalau semacam kasih kesaksian di materi yang saya baca itu, saya hanya ingat salah satunya kasih semacam apa ya materinya kita kayak kesaksian tentang orang-orang yang menginspirasi kita itu ya Pak Pendeta. Silakan, sampaikan saja. Nanti baru saya menilai. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyaksikan bahwa saya mengikuti seminar public speaking ini karena saya terinspirasi oleh ibu saya. Ibu saya itu seorang wanita ibu rumah tangga. Profesinya adalah ibu rumah tangga. Terus dia tidak sekolah, alias buta huruf. Dan di rumahnya dia menampung begitu banyak orang. Biasalah saudara-saudara dari kampung yang anaknya mau sekolah di kota tinggallah di rumah saya. Padahal ibu saya itu anaknya banyak. Dia masih menampung orang. Di samping itu hal yang dia selalu ditanamkan kepada kami anak-anaknya dan orang-orang yang tinggal di rumahnya itu waktu itu sepupu-sepupu kami yang usianya sudah di atas remaja lah ya. Dia selalu bilang, saya buta huruf. Saya mau kalian itu jangan buta huruf seperti saya. Kalian harus sekolah. Apapun yang terjadi kalian harus sekolah. Padahal waktu itu saya masih kecil, saya nggak tahu apa yang dimaksud. Setiap hari ibu saya itu selalu berbicara itu. Tidak tiada hari tanpa dia mengatakan hal itu. Jadi ya puji Tuhan kami anak-anaknya semuanya sekolah. Ya minimal tamat SMA lah ya. Nah, satu lagi yang saya ingat, karena kami di rumah itu kami begitu banyak orang, jadi makanan setiap pagi sarapan yang kami makan itu dijatahin. Jadi 1 buah roti, 1 buah paung, dan 1 gelas teh manis yang bukan tehnya pekat, tapi tehnya cuma ya sekedar kayak air yang ada warna coklat sedikit aja. Jadi
Habis itu kami sarapan, ya udah berangkat sekolah. Sampai suatu hari karena lapar, kami pergi sekolah pun jalan kaki. Setelah suatu hari setelah pulang sekolah, mungkin karena lapar dan capek, jadi waktu itu saya masih SD. Jadi saya jatuh di dalam got. Saya berjalan sama teman-teman saya. Tahu-tahu saya sudah jatuh di dalam got. Untung ada teman-teman saya, jadi mereka angkat saya dari got. Dalam hati saya sudah ketakutan, saya pulang pasti saya dimarahin. Pasti saya akan dipukul. Karena baju seragam saya kotor dan bau got. Tapi setelah sampai di rumah, mama saya tidak marah. Dia bilang, kamu pergilah mandi. Setelah mandi, makan. Habis makan, sudah baju yang kamu kotorin itu, kamu harus cuci. Sudah setelah itu, saya sangat senang sekali pada waktu itu ya. Saya sangat senang sekali pada waktu itu karena tidak dimarahin. Nah, kesimpulan yang saya mau ambil di kesaksian saya ini, bahwa seorang buta huruf aja, ya, seorang ibu rumah tangga yang buta huruf aja bisa bisa menginspirasi anak-anaknya dan seisi orang yang tinggal di rumah itu untuk sekolah, ya. Entah mau pintar nggak pintar, yang penting sekolah dan harus selesai. Nah, jadi menurut saya itu sesuatu pelajaran hidup yang sangat berharga bagi saya khususnya. Inilah kesaksian pendek saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Lili. Hebat, dahsyat dan luar biasa ya. Coba di open cam-nya supaya bisa lihat gestur tubuh ini. Karena saya akan bisa lihat gestur tubuh, saya akan mau lihat cara saudara. Baik, Ibu Lili, ada 3 poin yang saya lihat menurut pengamatan saya sebagai coach ya. Yang pertama adalah eye contact-nya Ibu memang sudah bagus tapi lari-lari. Lari-larinya begini. Jadi harus lihat kepada yang mendengar. Karena pendengar itu makhluk hidup, bukan benda mati. Ya, harus diperhatikan. Jadi eye contact-nya itu kepada para pendengar. Pertanyaan saya, Ibu cerita tadi kepada siapa? Kan kepada kita peserta. Jadi harus lihat. Makanya kenapa saya bilang harus open cam, supaya disinilah eye contact kita bisa lihat. Untuk saya perbaiki. Jadi itu yang pertama ya, Ibu, itu akan mempengaruhi gestur tubuh. Ada gestur tubuh yang seharusnya tidak perlu Ibu lakukan, tapi Ibu masih lakukan. Contohnya begini, sudah bagus gestur tubuhnya, tangannya bergerak, tapi ada perlu gerakan yang tidak perlu Ibu gerakan. Contohnya, enggak perlu itu enggak perlu, itu mengganggu nanti. Makanya pada waktu sebelum saudara tampil, saudara lihat di kaca. Jadi jangan sambil saudara bicara, tidak sadar saya bilang, nanti masih garuk-garuk, maaf lagi. Yang paling gak enak itu pegang-pegang barang-barang yang tidak perlu dilihat oleh banyak orang. Ini gestur tubuh yang perlu dihilangkan oleh seorang public speaking. Kemudian ada masih kata itu 3-4 kali. Itu tidak perlu dimunculkan dalam storytelling ataupun kesaksian ataupun seminar. Bagaimana itu bisa dikurangi dan hilang? Belajarlah ucapkan 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Itu terus dilakukan dan butuh latihan, lagi latihan. Terima kasih Ibu Lili, hebat. Ibu Maria Monalisa dari Surabaya. Open cam, Bu. Silakan. Dibuka mic-nya. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat malam. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi saya dalam kehidupan saya dalam menghadapi masalah sehari-hari. Cerita ini berasal dari kota Inggris, London. Seorang wanita yang bernama Mary Ann. Dia seorang gadis yang cantik.
dan dia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Dia mempunyai talenta untuk melayani orang-orang yang sakit. Di dalam perjalanan hidupnya, dia menemukan seorang pria yang dia cintai dan akhirnya menikah, sehingga dia akhirnya dikaruniai oleh Tuhan 4 orang anak. Tidak lama kemudian, dalam perjalanan hidupnya, dia menderita sakit, jatuh sakit, dan dia tidak bisa bekerja lagi. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, suaminya pun jatuh sakit dan sehingga dia meninggal dan sehingga dia harus menghidupi keempat anaknya seorang diri. Dan dia akhirnya mencari pekerjaan dan tidak mudah karena dalam kondisi sakit dan dia mempunyai abnormal dalam penyakitnya sehingga dia berubah menjadi buruk rupa. Tapi di dalam keadaan seperti itu dia tidak menyerah, tidak pantang menyerah, dia tetap mencari pekerjaan untuk menghidupi keempat anaknya. Yang membuat saya terkagum-kagum adalah walaupun dalam keadaan sakit dan dalam kondisi buruk rupa, dia tetap berusaha mencari pekerjaan. Sehingga suatu kesempatan dia mempunyai brosur, membaca brosur, dan dia ikut lomba apa itu namanya, kontes, bukan kecantikan tapi kontes buruk rupa, sehingga demi menghidupi anaknya dia pun rela untuk dihina, diejek-ejek dan diketawakan. Dan dia pun ikut sehingga dia menang dalam lomba kontes tersebut sehingga dia mendapatkan hadiah. Tak berapa lama kemudian sirkus tempat di Inggris itu merekrutnya untuk bekerja di tempatnya. Dan akhirnya dia dapat menghidupi keempat anaknya sehingga terpenuhilah untuk kehidupan sehari-harinya. Yang membuat saya terinspirasi adalah Mary Ann ini sebagai wanita sangat hebat, dia tidak gampang putus asa. Sebaiknya kita sebagai wanita juga seperti Mary Ann, jangan putus asa, jangan gampang menyerah, dan harus menghadapi segala masalah, berusaha sekuat mungkin untuk menghidupi dan bertanggung jawab kepada keluarga kita. Jangan mudah untuk menyerah, itulah yang saya pikirkan dan saya himbau kepada kita para wanita untuk selalu semangat dalam menghadapi segala masalah. Dan salah satu lagi adalah supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengaruniakan kita sehingga kita tidak seperti Mary Ann, kita masih bisa bekerja dan dalam keadaan sehat dan masih banyak kesempatan untuk melayani Tuhan. Sekian cerita saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mona Lisa. Tepuk tangan. Luar biasa. Dahsyat. Oke, saya perbaiki Bu ya. Ibu Lili buka open cam-nya. Ini ada beberapa poin yang akan sama-sama kita bisa lihat. Yang pertama, Ibu Mona Lisa dan Ibu Lili, visualnya udah bagus. Kontennya bagus. Ingat konten itu yang di belakang kita, latar kita. Kemudian visual penampilan kita. Ini kalau kita sebagai seorang public speaking, perlu jaga itu baik-baik. Enak dan asik dipandang, dilihat. Eye contact daripada Ibu Mona Lisa sangat bagus. Masih ada lagi pengulangan A-nya tuh 3 kali. A itu akan bisa hilang ketika kita berlatih terus. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Dan minta kuasa Tuhan untuk menolong kita, untuk mengurangi itu dan lambat atau cepat akan hilang. Dan ya memang budaya di mana kita tinggal itu akan mempengaruhi gaya bahasa kita. Namun saya melihat malam yang pertama Ibu Mona Lisa agak sedikit terlalu medok sekali. Tapi malam ini medoknya mulai agak sedikit berkurang. Ditarik kasih panjang. Jadi medok itu jangan ditekan kasih pendek. Tapi kasih dia panjang. Jadi kelihatannya itu medoknya itu dikurangi. Seperti itu. Tapi persiapan daripada Ibu Maria sangat bagus sekali. Saya yakin sudah punya prepared-nya sangat bagus. Ingat seorang public speaking itu perlu punya persiapan. Ya. Persiapan itu akan membuat kita akan tidak begini. Itu oleh karena persiapan. Jadi bagus tingkatkan terus Ibu Mona Lisa.
terus latih jam terbangnya, dan latihan, lagi-lagi latihan. Jadi kontennya bagus, visualnya bagus, deliverynya, impact closingnya sangat bagus sekali. Itu menggugah orang. Dan pada waktu Ibu Mona Lisa menyampaikan, wajah Ibu itu betul-betul empati. Lihat itu kalau kita bercerita, sesuatu yang sangat sedih dan rasanya malang, jangan kita seperti, ini dia bawanya, dia mau mempengaruhi kita, jiwa kita. Terima kasih. Sekarang Terima Ibu kasih. Tiur. Terima kasih. Ibu Tiur, silakan Ibu Tiur. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Burung Raja Wali yang bulunya yang sangat bagus. Tidak ada yang tidak mengakui bulunya burung Raja Wali begitu bagus. Tapi burung gagak tidak suka. Ketika burung Raja Wali itu terbang tinggi, dia tidak suka disaingin. Karena burung gagak, dia merasa bahwa dirinya yang paling bisa terbang tinggi di udara. Ketika burung Raja Wali terbang, datanglah burung gagak. Dia mematok-matok punggung dari burung Raja Wali tersebut. Sehingga burung Raja Wali pun agak terganggu. Tapi ketika dia mematok semakin kencang, burung Raja Wali tidak menggubris. Dia biarkan. Dia terbang lebih tinggi, dan terbang lebih tinggi lagi. Ketika burung Raja Wali terbang di posisi 2.500 meter dari tanah, burung yang tadi pun tidak sanggup karena burung gagak tersebut hanya mampu terbang ketinggian 2.000 meter. Pada waktu burung Raja Wali terbang, akhirnya si burung gagak mati. Karena sudah dia tidak bisa mengambil udara. Kemudian, saudara lihat ini adalah sendok dan garpu. Ketika sendok dan garpu ini kita gunakan untuk makan, alangkah ini berfungsi dengan baik. Tapi pada waktu sendok dan garpu ini jatuh, telinga kita tidak enak untuk mendengar. Banyak kehidupan kita pribadi yang banyak orang mengganggu kita. Tapi satu hal yang harus diingat, tidak perlu diganggu kembali, tidak perlu dibalaskan. Cukup diam dan berdoa kepada Tuhan. Nanti semua orang yang mengganggu kita itu akan pergi dengan sendirinya, akan diam dengan sendirinya. Demikian pembahasan saya pada saat ini. Terima kasih. Hebat, tepuk tangan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ini tiga-tiga ibu malam ini memang ibu yang dahsyat ini ya. Oke sekali. Ibu Tiur, terima kasih Bu ya. Openingnya ibu sangat bagus sekali. Kemudian kontennya udah bagus, visualnya bagus, deliverynya bagus. Jadi tiga ibu ini saya agak sedikit dapat misinya sedikit saja, tapi itu bisa dihilangi Bu ya. Itu bisa dihilangi. Dan gestur tubuh ibu, gerakan tangan ibu tuh melebar, itu sangat bagus sekali. Ingat sekali ibu-ibu, kita tidak boleh berdiri sama seperti patung tak bernyawa, karena kita ini makhluk hidup, bergerak kita. Cara bergerak kita itu nggak usah terlalu bergerak yang bikin orang juga jadi pusing. Jadi bergerak kita move ke kiri, ya, right, ya, kemudian kita move ke kanan, left, itu kita lihat langkah kita ke depan juga demikian. Jadi kita sangat teratur melangkahnya. Jadi kita juga jangan sama seperti orang yang terlalu wow, yang bikin heboh, bikin pusing peserta, bikin pusing pendengar. Tapi gerakan kita, cara yang betul-betul membawa sebuah integritas bagi diri kita. Bahwa kita adalah seorang public speaking yang hebat dan luar biasa, yang dapat mempengaruhi dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Hebat tiga ibu ini pada malam hari ini peserta yang dahsyat dan luar biasa. Yang begini-begini harus ikut lagi kelas motivasi nanti ya. Ini luar biasa, hebat. Terima kasih. Kita datang kepada TLS, Ibu Rita. Open cam-nya. Pakai bahasa Tetun aja nggak apa-apa Bu, silakan.
Baik. Baik, terima kasih. Saya akan menceritakan, karena saya adalah guru anak-anak, jadi saya akan ceritakan untuk anak-anak. Cerita untuk anak-anak. Baik, kita mulai. Happy Sabat anak-anak. Hari ini Tante akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang panglima yang bernama Naamang. Judulnya adalah Panglima Naamang Sembuh. Cerita itu kita ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Baik anak-anak, sebelum Tante ceritakan cerita ini, Tante ingin adik-adik duduk manis dan telinganya dipasang supaya bisa menerima cerita ini. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Apakah adik-adik tahu apa itu sakit kusta? Sakit kusta itu tidak bisa disembuhkan. Badan-badannya terluka. Yang kita lihat benjolan-benjolan. Dan saat itu Naaman menderita penyakit itu. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Dan saat itu juga istri Naaman menjadi bingung. Tetapi seorang anak perempuan Israel, pelayan Naaman, mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan seperti perak, emas, dan pakaian. Tapi apakah adik-adik mau tahu? Nabi Elisa tidak menemui panglima Naaman itu. Nabi Elisa itu seorang pelayan untuk menemui Naaman. Dan apa yang Naaman rasakan? Naaman sangat sedih karena orang yang dia mau bertemu itu tidak mau bertemu sama Naaman. Tetapi pengikut-pengikut panglima itu mengatakan kepada Naaman, lebih baik kamu mendengar apa yang Nabi Elisa menyuruh servantnya untuk mengatakan kepada kamu. Dan pelayan Elisa mengatakan kepada Naaman, agar Naaman pergi ke sungai Yordan dan mandi 7 kali agar dia dapat sembuh. Habis sesudah itu Naaman mendengar apa yang pelayan Elisa mengatakan kepada dia. Dia dengan pengikut-pengikutnya pergi ke sungai. Dan dia mengikuti apa yang dikatakan pelayan Elisa itu. Pertama, dia masuk ke sungai itu. Dia menutup hidungnya, habis dia masuk sampai kepalanya tunduk masuk di dalam air. Pertama, dia berdiri, belum juga sembuh. Dan dia masuk lagi kedua kali. Habis itu dia berdiri, belum juga sembuh. Dia tidak menyerah adik-adik. Karena dia mengikuti apa yang dikatakan pelayan itu. Dia masuk lagi ketiga kali dengan cara yang sama. Belum juga sembuh. Dia masuk keempat, kelima, dan keenam. Bangun pun badannya masih dengan penyakit kusta itu. Tetapi
Apa yang adik-adik mau tahu? Saat dia masuk ke 7 kali di dalam air, semua tubuh dia kasih masuk semua di dalam air. Pas dia bangun, dia lihat badannya sudah sembuh seperti orang yang tidak ada penyakit kusta. Dan adik-adik ingin tahu, pada saat itu Naaman sangat bahagia dengan penyembuhan itu. Dan Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkan. Tapi Nabi Elisa menolaknya. Nabi Elisa bilang kepada Naaman, pergilah, kamu sudah sembuh. Baik adik-adik, inilah pelajaran kita, cerita kita di Sabat ini. Dan kita menutupi dengan ayat hafalan kita yang terdapat dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Bisakah adik-adik mengikuti Tante? 1 Yohanes 2 ayat 17. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adik-adik bisa praktekkan ini di rumah. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Rita. Terima Ya, kasih, Pak. langsung terima kasih. Langsung diperbaiki ya. Eye kontaknya masih lari-lari, Bu ya. Lihat siapa tadi? Kan lihat anak-anak, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Ya. Eye Lihat ke contact materi, itu Pak. sangat penting. Nah, storytelling itu yang pertama adalah kita bercerita, kita harus menguasai cerita kita. Kita harus bisa merasakan cerita kita. Ketika kita menyampaikan oleh karena kita sudah menguasai cerita, maka eye contact kita akan kepada anak-anak kita. Contohnya, selamat Sabat adik-adik, selamat Sabat. Pada Sabat ini, Tante akan bawa sebuah cerita dengan judul Seorang Panglima Naaman yang Sakit Kusta. Namanya siapa anak-anak? Naaman. Ingat nada kita, karena kita storytelling. Gestur tubuh kita, tangan kita libatkan anak-anak kita untuk juga menyebutkan nama daripada orang yang kita sudah sebut di dalam ceritanya. Itu sangat penting sekali. Jadi Naaman itu adalah seorang panglima. Tapi pada waktu itu, di zaman itu kalau penyakit kusta, ngeri. Orang takut semua. Tidak boleh dekat dengan orang penyakit kusta. Jadi gestur tubuh kita akan menunjukkan bahwa kita bagaimana anak-anak harus merasakan dengan orang penyakit seperti itu, seperti apa rasanya. Jadi itu yang Ibu Rita harus kuasai ceritanya ya. Impactful closingnya sudah bagus, melibatkan anak-anak untuk mengikuti apa yang Ibu perintahkan. Itu sudah bagus. Hanya tinggal tadi pembukaan Ibu masih pakai kata baiklah, baiklah ya. Itu harus dikurangi dan dihilangkan. Tidak perlu seperti itu langsung. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Pada saat ini Ibu akan menyampaikan sebuah cerita. Langsung kita seperti itu. Bagaimana caranya supaya bisa menarik? Kuasai cerita dan hayati cerita itu. Ya Ibu Rita ya. Udah bagus. Tingkatkan terus. Pelajari cerita, punya persiapan sebelum berdiri di hadapan anak-anak. Ingat, gestur tubuh itu anak-anak akan lihat gerakan kita. Contohnya, ada orang bilang begini, anak-anak pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi itu, bumi kita bulat sekali. Pada tangan kita, gestur tubuh tangan kita begini. Padahal bulatnya harus begini. Nah, kenapa? Oleh karena tidak kuasai cerita, tidak hafal ceritanya. Baik, terima kasih Ibu Rita. Tingkatkan terus, pasti bisa. Latihan, Sama-sama, Pak. latihan, latihan. Baik, terima kasih. Ibu Serlita, open cam.
Selamat malam, Ibu Dikasih. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Ini merupakan pengalaman yang akan saya bagikan semua pada malam hari ini. Pengalaman saya pada saat pertama kali saya datang ke Australia, saya diberikan kesempatan yang saya sendiri tidak percaya kalau saya akan dipilih, yaitu saya dipilih untuk menaikkan bendera pada tanggal 17 Agustus kemarin di 2 tempat, khususnya di Wisma Konsultan Jenderal Australia dan juga di Museum Australia. Dan itu pun saya dipilih dari 18 orang yang ada saat itu, dan itu merupakan suatu kebanggaan khususnya untuk saya sendiri, dan itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, yaitu pada saat kita diberikan suatu kesempatan, jangan pernah kita menolak karena kita tidak tahu bahwa kesempatan itu akan datang yang kedua kalinya. Jadi ini merupakan pengalaman saya. Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih. Ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyampaikan, ingatkan audiens kita, peserta kita, kan belum kenal kita. Tidak kenal maka tak sayang. Jadi harus perlu diperkenalkan nama. Ya, perlu dikasih tahu. Kemudian tadi waktu suara openingnya itu hampir tidak terdengar, terlalu lembut sekali. Jadi openingnya itu harus yang wow. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Ya, jadi harus terdengar artikulasi kita. Ini hal yang sangat penting sekali. Jadi opening akan membuat orang akan apa? Fokus mau mendengar apa yang akan kita sampaikan. Jadi jangan juga selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pas habis perkenalan langsung tidur orang. Jadi kita mau membuka orang untuk kita menarik perhatian orang, merebut hati orang untuk mendengar apa yang akan kita sampaikan. Selamat malam. Sebelum saya menyampaikan kesaksian saya, cerita saya, tidak kenal maka tak sayang. Nama saya AAAA. Sekarang ini saya tinggal di Australia. Kenapa saya berada di Australia? Oleh karena saya mengikuti suami. Dan pekerjaan yang saya tekuni saat sekarang ini adalah sebagai berikut. Pada satu ketika saya tidak pernah menyangka saya dipilih dari 18 orang. Dan kita dilatih, kita dites, dan lain sebagainya. Jadi harus memberikan penjelasan yang jelas di dalam sebuah cerita agar dapat dimengerti pesan-pesan itu dan itu akan menjadi kesan bagi orang lain. Terima kasih. Kita datang kepada Pak Juner, silakan. Oke, baik. Pohon nangka tinggal sebatang, nangka unik berbuah tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para anggota jemaat yang terhormat. Selamat malam. Shalom. Baik, terima kasih. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Junior Lopo. Sekarang saya tinggal di Kupang, tepatnya di Esla Nusra, ditugaskan oleh Departemen Kependetaan sebagai chaplain di Sekolah Advent Nusra. Pada malam ini saya rindu untuk membawakan sebuah firman Tuhan kepada kita semua. Dengan saya beri judul 3 kunci kesuksesan menurut Alkitab. Terkadang Bapak Ibu semua, kita sebagai anggota jemaat, kita berpikir bahwa
dalam semua rencana kita, dalam semua yang kita telah rencanakan biasanya gagal, dan mungkin kita merasa bahwa oh Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita rencanakan. Mungkin kita merasa dalam diri kita bahwa kita sudah pas, bahwa saya sudah rencanakan 1 tahun kemudian saya akan menjadi ini, keluarga saya akan menjadi ini, namun tidak sesuai dengan rencana yang kita rencanakan. Namun pada malam ini saya akan membawa pikiran kita, Bapak Ibu semua, para hadirin dan anggota jemaat, kita melihat bahwa ada 3 kunci kesuksesan atau yang mungkin kita tidak pernah hidupkan dalam hidup kita. Dan ketika saya membagikannya, saya harap agar kita dapat mengerti dan kita dapat hidupkan dalam diri kita. Yang pertama ialah kita mungkin lupa untuk merendahkan diri kita kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan di dalam Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Terkadang kita merasa bahwa diri kita sudah hebat. Oh, saya sudah kuliah S1, saya sudah tamat S2. Kita tidak lagi berpikir kalau kita punya Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa diri kita hebat. Jadi firman Tuhan kunci pertama yang harus ketika kita menjadi orang yang sukses, yang menurut Alkitab, yang pertama ya, bagaimana kita mau merendahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah merendahkan diri kepada Tuhan, otomatis Tuhan akan bertindak seperti di dalam Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, ketika kita merendahkan diri kita, maka Dia sendiri akan meninggikan kita. Baik, yang kedua, kunci kesuksesan yang kedua ialah rajin dan bekerja keras. Artinya bahwa di dalam hidup kita, saya percaya Bapak Ibu anggota jemaat, hadirin yang hadir pada malam ini, kita semua adalah orang-orang yang sangat bekerja keras dalam bidang kita masing-masing. Mungkin dalam menjadi seorang petani kita bekerja dan keras. Tetapi terkadang kita lupa bahwa dalam kita bekerja keras kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang Tuhan mau inginkan agar kita selalu lebih rajin untuk bekerja. Karena di dalam Amsal 13 ayat 4 mengatakan bahwa Amsal 13 ayat 4 mengatakan bahwa hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Artinya bahwa ketika kita dengan rajin mau bekerja, ketika kita dengan rajin untuk bekerja setiap hari, dan kita menurunkan Tuhan, otomatis Tuhan akan memberkati kita dalam segala usaha pekerjaan kita. Dan kunci kesuksesan yang ketiga yang bisa kita ikuti ialah bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Terkadang kita sudah merencanakan hal yang matang menurut kita, tetapi kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita lupa bahwa janji Tuhan berikan di dalam Yeremia 29 ayat 11-14, di mana dikatakan bahwa tentang ketika kita merencanakan sebuah hal dan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mengikut campur dalam setiap rencana kita, otomatis semuanya itu akan berjalan dengan baik. Baik, demikianlah firman Tuhan sebagai ajakan baik kita, Bapak Ibu semua. Kiranya kita menduakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita setiap hari, setiap pagi kita bangun, kita harus menduakan Tuhan, kita berdoa, kita mungkin bisa berdoa bersama dengan keluarga, atau mungkin kita berdoa pribadi, dan ketika kita sebelum tidur, kita pun harus berdoa, mengucapkan syukur atas aktivitas Tuhan telah menjaga kita sepanjang hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin membawa sebuah pantun lagi. Cinta perih di titik nadir, pacar menjauh, sedihlah hati. Terima kasih berkenan hadir, semoga Tuhan selalu memberkati. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada Pak Junar sudah memulai dengan sebuah pantun dan mengakhiri juga dengan pantun. Jadi memang seorang public speaking itu memang harus creative thinking-nya harus tinggi. Harus betul-betul banyak ditingkatkan dan sangat bagus sekali. Yang perlu diperbaiki adalah masih menggunakan kata baik, ya. Itu di pembukaan itu tidak perlu lagi diucapkan. Kemudian tinggal visualnya saja, ya. Jadi ingat di dalam pelatihan ini saya langsung bisa mengukur. Jadi saudara ingat, perhatikan baik-baik ketika kita tampil di mana saja, kita harus tetap menjaga visualisasi kita. Visual, orang melihat kita itu pengaruhnya tuh 55%.
Jadi performan kita, gaya kita, cara berpakaian kita itu perlu diperhatikan baik-baik. Jadi menjadi seorang public speaking itu hal-hal yang paling terkecil kita anggap biasa, tapi itu akan mengganggu penglihatan dari para peserta kita. Jadi ini perlu diperhatikan oleh kita semua yang hadir pada malam hari ini. Semuanya sangat bagus sekali, tinggal tingkatkan dengan 6L, yaitu latihan, 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 lagi, latihan. Itu tidak mungkin tidak bisa, akan bisa. Kenapa? Kita pasti bisa asal terbiasa. Kita pasti bisa asal terbiasa. Jangan pernah kita meragukan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi seorang public speaking itu kita ingat Tuhan sudah memberikan kepada masing-masing kita potensi yang ada di dalam diri kita. Kita kembangkan potensi itu dengan pertolongan Tuhan. Pasti kita bisa asal terbiasa. Ini hal yang sangat berguna bagi seorang public speaking. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk bertanya sebanyak mungkin. Dengan mengikuti kelas dari awal sampai sekarang ini, masih ada perasaan apa yang dirasakan oleh para peserta? Saya memberikan kesempatan untuk kita bertanya. Silakan. Mungkin dari Ibu Lili, dari Ibu Mona Lisa, dari Ibu Tiur. Silakan. Ibu Yuli, silakan yang mau bertanya. Mungkin saya dulu, Pak Silakan Pendeta. Pak Junior, silakan. Gini, kita kan belajar public speaking. Otomatis ya dari kita masing-masing, bidang kita masing-masing, kita sering ditunjuk untuk sering memimpin, jadi kita harus mempersiapkan diri. Jadi gini, yang persoalan yang sering menurut saya mungkin ini yang terjadi dalam diri saya, kalau saya sudah berbicara, kadang dalam berbicara sampai tengah gitu lupa. Terus kalau sudah lupa mulai gugup kan, jadi ngomong kadang pun tidak, sudah lari gitu. Saya sadar bahwa sudah lari. Jadi gimana sih tips dari Pak Pendeta agar kita jangan lupa dengan apa yang sudah kita siapkan? Karena pasti saya sudah siapkan. Saya dari sebelum naik sudah saya pikir, saya akan ngomong ini ke sini. Tetapi kadang kita sudah sampai atas tidak sesuai. Nanti kok gini. Gimana tipsnya Pak Pendeta? Terima kasih. Itu sangat sederhana sekali. Yang pertama adalah sehebat apapun kita harus punya catatan atau skrip. Apa yang kita mau bicarakan? Poin-poin penting apa yang kita mau bicarakan? Makanya tadi itu di dalam pembahasan kita tuh harus terstruktur. Baru kita bisa terukur. Kalau kita tidak terstruktur, maka tidak bisa diukur. Kenapa sekarang bisa jadi seperti ini? Oleh karena tidak terstruktur. Apa yang ditanyakan oleh Pak Junior tadi. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi dia bisa terukur, dia bisa terstruktur, oleh karena teratur. Kita mau bicara contohnya topiknya kasih. Tapi kita tidak teratur menyusunnya. Tidak terstruktur, makanya tidak bisa terukur. Makanya di dalam verbal itu, komunikasi itu sangat penting. Karena Anda akan mengkomunikasikan hal-hal yang penting kepada orang lain. Menjadi seorang public speaking, entah dia profesinya pendeta, atau dia profesinya guru, ibu rumah tangga, wira swasta, apapun. Rumah tangga sekalipun, sebagai ibu rumah tangga sekalipun, public speaking itu sangat penting. Bagaimana bisa terukur? Oleh karena teratur. Terstruktur dia. Kita mau bicara kasih, tapi kita larinya ke pengharapan. Kita larinya ke kedamaian. Padahal fokus kita hanya di kasih. Jadi tidak terukur. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh Pak Junior.
Yang sederhana lagi adalah latihan, latihan, latihan. Tidak ada orang yang tidak latihan, harus latihan. Tanpa latihan kita mengalami kegagalan. Sehebat apapun orang, public speaking yang terhebat secara nasional maupun juga internasional, dia harus punya persiapan. Dan dia fokus kepada materi topik yang akan dia bicarakan. Kemudian, topik yang kita susun itu, kita sudah bisa ukur siapa pendengarnya. Kita sudah bisa tahu siapa pendengarnya. Publiknya siapa? Anak sekolah, orang dewasa, para manajer, para petinggi. Kita bisa ukur di situ. Dan dia bisa terstruktur. Itulah poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh Pak Junior. Kemudian, supaya bisa jangan blank, itulah tadi saya sudah bilang, 2W 1H dari kemarin. Itu rumus anti blank. 2W 1H itu rumus anti blank. Kemudian cara pernapasan yang saya bilang kepada kita semua, itu harus dipraktekkan, itu 478. Itu cara untuk apa? Mengusir grogi, blank. Harus dilatih terus. Nah, disiplin ilmu ini, bersyukur kesempatan ini hanya didapat di kelas-kelas public speaking. Terima kasih. Silakan Ibu Lili, mungkin ada pertanyaan. Ya, saya mau bertanya. Saya itu banyak sekali kesaksian, contohnya ya, banyak sekali kesaksian yang mau saya sampaikan ya. Tapi saya tidak tahu memulainya itu dari mana. Bagaimana cara menyusun kata-katanya. Jadi itu yang menghalangi saya setiap kali disuruh bersaksi, saya masih tarik ulur. Seperti itu Pak Pendeta. Bahkan berdoa pun saya terkadang sering blank. Berdoa. Jadi setiap kali saya diminta ambil bagian, doanya saya tulis. Saya tulis baru saya baca aja. Jadi gimana cara tips-tipsnya Pak Pendeta supaya tidak terjadi hal-hal demikian lagi ke depannya? Baik, terima kasih Ibu Lili. Ingat, ketika kita diberikan tanggung jawab, orang tahu bahwa kita mampu melakukannya. Untuk itu yang pertama adalah persiapan. Jadi kalau minggu depan baru Ibu mengambil bahagian, dari sekarang Ibu sudah punya persiapan. Persiapannya seperti ini. Saya mau bersaksi tentang kuasa doa. Yang saya fokus itu adalah tentang doa. Fokus kepada materi itu saja. Tidak usah lagi fokus kepada cerita-cerita yang lain. Fokus kepada kuasa doa. Apa itu kuasa doa? Dan kapan saya merasakan kuasa doa itu? Dan bagaimana caranya saya membagikan kuasa doa itu yang saya telah rasakan? Makanya di dalam bercerita itu, di dalam kesaksian itu Ibu Lili, 2W 1H itu penting. Itu rumus. Saya penulis, Bu. Saya juga jurnalistik. Waktu saya mau bikin berita, kami gunakan rumus 5W 1H. Tapi di public speaking ini saya kasih 2W 1H. Jadi yang pertama adalah Ibu terima, Ibu fokus kepada materi itu saja. Dan punya persiapan jauh sebelumnya. Tidak mengapa yang tadi Ibu katakan doa Ibu tulis. Mungkin awal-awalnya Ibu harus menulis. Kedua, ketiga, Ibu harus bisa yakin bahwa potensi yang ada di dalam diri Ibu itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Cara mengembangkannya adalah Ibu latihan di kamar, lihat wajah Ibu di kaca.
Lihat wajah ibu di kaca sambil bercerita. Nanti sebentar di akhir ini, saya juga akan menyampaikan bagaimana visualnya kita waktu mau melihat orang yang kita eye contact dengannya. Itu penting sekali. Oleh sebab itu, ibu fokus materi apa yang ibu mau sampaikan itu saja. Sudah tentu, mintalah kuasa Tuhan. Ibu bisa bayangkan, fokus, ibu bayangkan bahwa ibu sudah berdiri di gereja dan semua orang sedang menunggu ibu dengan penuh sukacita. Kemudian ibu hadirkan bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi ibu. Dan ibu rasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan kepada Ibu Lili untuk bisa bersaksi dengan baik. Jadi itu tipsnya Ibu. Fokus 2W 1H kepada materi yang diberikan. Jadi kalau Ibu mau cerita tentang pengampunan, ya pengampunan saja. Ibu kasih contoh bagaimana Ibu bisa mengampuni orang yang sangat menyakitkan hati Ibu. Tapi Ibu bisa mengampuni. Fokus saja kepada itu. Cari 1 ayat saja sudah cukup. Lama-kelamaan dia naik 2 ayat. Tidak perlu panjang-panjang, kesaksian itu paling tinggi ya 7 menit. 6 menit, lebih daripada itu sudah perhatian orang tidak ada lagi. Apalagi waktu cara menyampaikan kita tidak menyentuh, tidak merubah, tidak menggugah. Jadi perlu ada pelatihan di rumah. Dan supaya dia bisa lancar, opening itu sangat penting, Ibu. Menyapa itu sangat penting. Karena itu akan mengusir rasa grogi yang tinggi. Dan harus fokus. Bahwa Ibu berdiri di depan itu, yang mendengar itu adalah umat-umat Tuhan. Berarti mereka ingin mendapat impact-nya. Pengaruh daripada kesaksian itu. Terima kasih. Telepon ini. Silakan siapa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin saya, Coach. Silakan, Ibu Yuli. Baik, terima kasih. Selamat malam peserta public speaking yang dahsyat dan luar biasa. Selamat malam. Selamat malam. Saya mungkin mau membagi sedikit pengalaman dan sekaligus bertanya. Pertanyaan saya adalah, kebetulan saya seorang guru, Coach. Bagaimana tips atau bagaimana caranya kita menangani anak-anak, ya, kalau kita ajar mereka di siang hari sekitar jam-jam 1:30 atau jam 2, itu mereka sudah malas mau mendengar, Coach. Jadi kadang kita jelaskan pun, kadang mereka dengar, kadang mereka bermain, kadang mereka tidak serius. Nah, saya kadang-kadang kewalahan seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana caranya kalau kita mengajar di siang hari itu, kita bisa mengatasi anak-anak yang modelnya seperti itu. Sudah malas, kadang bilang mengantuk, kadang bilang lapar, ya, kadang sudah bosan, sudah jenuh mungkin karena terik panas matahari di siang hari. Jadi mungkin saya mau bertanya itu, apakah kita bisa selipkan ice breaking di tengah-tengah seperti itu? Nah, kalau kita selipkan ice breaking di tengah-tengah itu, anak-anak ini kadang kebanyakan mau bermain. Nah, kalau kita masuk lagi mengajar itu, kadang-kadang mereka bilang, cerita sa ibu atau ice breaking sa kita bermain. Nah, Coach, kira-kira tips apa kita mengatasi anak-anak yang seperti itu di siang hari kalau kita mengajar? Baik, terima kasih. Coba kita open cam supaya saya kasih contoh. Kita open cam, ya. Jadi hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah kalau Anda mengajar selama 45 menit monoton, siapapun dia orangnya akan boring. Apalagi anak-anak usia seperti mereka. Itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Apapun yang terjadi menurut penelitian, ice breaking itulah salah satu solusi yang terbaik. Kita bisa membuat ice breaking bukan hanya di luar lapangan, di dalam kelas juga bisa. Saya kasih contoh. Sekarang perhatikan ya, apa yang saya katakan, ikut di dalam hati. Mute saja ya, ikut di dalam hati. Contoh, ice breaking 1.
Ikuti apa yang saya katakan. Ayam-ayam, itik-itik, ayam-ayam, itik-itik, itik-itik. Kita ikuti ulang ya. 3, 2, 1. Ayam-ayam, itik-itik, ayam-ayam, itik-itik, itik-itik. itik ayam. Itik. Berapa jumlah ayam? 5. Ayam-ayam, itik-itik, ayam-ayam. 4. Ada yang 5, ada yang 4. Ayam-ayam, itik-itik, ayam-ayam, itik ayam. Itik, ayam. Terakhirnya itik, bukan ayam. Berapa jumlah ayam? Jadi menurut saya jumlahnya ayam banyak. Ayam-ayam. Berarti 4. Ayam-ayam, Jumlahnya itik-itik, 2. ayam-ayam, itik. Semua salah. Itu tandanya tidak fokus juga malam ini. Tadi kan saya bilang fokus. Ikuti apa yang saya katakan. Berapa jumlah ayam? Jawabnya ikuti 2. apa yang saya katakan. Kan ice breaking. Tidak ada ayam. Ikuti apa yang saya katakan. Perhatikan, ikuti apa yang saya katakan. Ayam-ayam, itik-itik, ayam-ayam, itik-itik, itik-itik. Berapa jumlah ayam? Kan sebelum memulainya kan saya bilang, ikuti apa yang saya katakan. Tidak ada. Benar atau tidak? Ya tidak ada. Tidak Saya ada ayam. saya tidak mulai bilang, perhatikan ya berapa jumlah ayam. Saya hanya bilang, ikuti apa yang saya katakan. Nah itu ice breaking. Ice breaking ya. Ya ice breaking begitu. Itu salah satu Ibu Yuli. Thank you, sir. Itu salah satu. Perhatikan lagi ini. Ikuti. Ikuti apa yang saya katakan. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 1. Nah, enggak fokus kan? Kan saya bilang ikuti iya, apa yang saya katakan. Kan tepuk tangan 1. Tepuk 1. Tepuk satu. Kan boleh dong. Ice breaking. Kita ikut ya. Semua kan ikut tadi. Berarti enggak fokus. Eh, Nah, itulah salah satunya kita bisa membuat anak-anak kita cair dalam suasana itu, apalagi siang-siang. Makanya sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu rumah tangga, guru anak-anak, dosen, harus pintar ice breaking. Sekarang, bagi yang alumni sudah tahu, sekarang saya coba yang baru. Saya kasih salah satu contoh ice breaking, angka magic. Angka magicnya begini. Siapa yang akan terlebih dahulu sampai kepada angka 20? Contoh, saya bilang begini. 1, mungkin Ibu Lili akan sambung. 2, 3. Saya akan 3, 4. Siapa yang terlebih dahulu sampai kepada angka 20? Sudah paham? Paham? Ibu Maria paham? tidak. Penyebutannya angka hanya bisa 1 dan 2 angka saja. Tidak bisa 3. Hanya 1, sambungnya hanya bisa 1 angka atau 2 angka. Contoh, saya bilang begini. 1, Ibu Maria akan sambung. 2, 3, saya sambung. 4, mungkin Ibu Maria lagi. 5, 6, saya 7. Siapa yang sampai ke angka 20 dia menang. Paham? Sudah paham? Sudah paham Ibu Maria? Tidak, Coach. Ya, paham. Oke, sekarang saya dengan Ibu Maria. Mana yang mau duluan? Ibu Maria atau saya? Coach dulu lah. Saya duluan. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Sorry. Betul ya? Betul. 6, 7. 9. Berapa Bu?
8, 9. 10, 11. 12, 13. 14. 15, 16. 17, 18. 17. 18, 19. 20. Oke, bisa, Saya bisa. menang toh? Saya menang kan Ibu Maria? Keren. Siapa lagi? Ibu Lili? Ada yang mau coba? Bagus ya. Kak Juner. Oke, boleh. Oke. Saya sama Siapa yang Ibu duluan? Lili, Ibu Lili. Ibu Lili? Siap Ibu Lili? Siapa duluan, Ya. saya atau Ibu Lili? Pak Pendeta muda aja. Oke, 1, 2. 1, 2. 3. Ibu Lili. Sama Pak saya, Pendeta sama muda saya. sama saya atau Sama sama saya. coach? Sama coach, Oh, sama sama saya. Bu Pendeta. Iya. Sama coach. Oke. 1, 2. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 10, 11. 12, 13, 14, 15. 16, 17. Kalah Kak Juner. Kalah. Kalah. Kalah Iya, kan? iya. Siapa Kalau lagi? 2-1 pun kalah. Ada lagi yang mau coba? Ayo Mem Lili, ayo. Jangan sama yang udah jago, yang Ibu Rita? yang baru belajar sama. Maju Mem. Ada yang mau Baik, coba lagi? saya. Ibu Lili? Ibu Rita dulu. Ibu Rita? Iya. Siapa yang duluan? Mau Ibu Rita atau saya? Pak Pendeta duluan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Kalah Ibu Rita. 18, 19, 20. Ya, semakin panas, semakin panas. Siapa Ayo, lagi? Ibu Rita. Semakin panas. Ibu Cari Tiur. lawan ini. Nanti saya kasih tahu kuncinya nanti. Khusus untuk peserta public speaking. Tidak boleh diberitahukan kepada siapapun dia. Kalau peserta public speaking bocorkan ke orang lain, berarti itu tandanya tidak memiliki integritas. Ya. Siapa lagi yang mau coba, Ibu Tiur kah? Saya Pak harus Pendeta. ada kasih Oke. pendeta. Saya duluan atau Ibu Lili? Saya duluan. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Ya. Hebat. Tapi Soalnya tahu tadi Hebat, Pak rahasianya. Pendeta bilang Lili. 2, 1, 2, 1. Iya. Siapa lagi? Supaya saya mau kasih dia menang. Siapa lagi? Oh, Ayo Pendeta Juner. Tapi harus tahu kuncinya nanti. Nanti saya kasih tahu. Ibu Tiur dulu. Ibu Tiur dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 17, 17. Nggak boleh. 17. 17 tadi. Nggak boleh. Saya Kuncinya 17. di 17. Nggak boleh Ya. kuncinya di 17. 17 saya. Makanya saya kan Nggak boleh, 17. Tadi sudah bilang 17, 18. Saya 17 kan. Nggak bisa.
kuncinya di 17. Ya, Baru aku 1920. ya Ya. sudah kalah tadi kan. Sudah dapat Ibu Maria? Sudah dapat? Ya. Udah. Jadi ingat ya, kuncinya itu harus didahului sampai angka 17. Oh, Kuncinya di angka 17. Kalau Ibu terlambat masuk di angka 17 akan kalah. oh. Sudah paham? Jadi angka magicnya Ibu harus masuk duluan di angka 17. Kenapa? Itulah yang saya bilang di pertemuan kita yang pertama. Creative thinking itu sangat penting bagi seorang public speaking. Jadi cepat langsung berpikir. Jadi sudah paham ya Ibu Maria? Ibu Lili sudah bisa paham ya? Ya, sedikit Pak Pendeta. Jangan sedikit. Ya. Nanti Ibu sambil Rita, latihan dulu Pak Pendeta. Ibu Rita sudah ya? Jadi jangan dikasih tahu kepada orang, coba saja sama teman. Atau sama anggota rumah tangga ya, anggota di rumah. Pastikan bahwa peserta harus duluan tiba di angka 17. Penyebutannya itu harus kita yang akan masuk di angka 17. Bisa ya? Sudah bisa Ibu Rita ya? Buka mic-nya. Nanti kita akan coba dengan suami. Saya akan Ya. tantang dia. Ya. Tapi jangan di situ nanti suami sudah dengar kuncinya, Bu. Ibu Mona Lisa tidak ada yang dengar kan, Ibu? Nggak ada. Ibu Kita Lili pakai tidak ada yang headset. dengar kan? Nggak ada. Tidak ada. Saya tidak ada. Ya, Pak Junior tidak ada yang dengar juga kan? Kosong. Yang ada, Ya, kosong. sudah paham. Oke. Baik, terima kasih. Untuk itu, saya sekali lagi di dalam penutupan ini, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa mari kita sederhanakan hal yang kompleks dan mudahkanlah hal yang sulit. Dari seorang public speaking, harus lakukan itu setiap saat. Kita pasti bisa, asal terbiasa. Jadi jangan pernah kita menuntut sesuatu yang lebih. Kelolalah potensi yang ada di dalam diri Anda. Kembangkan itu setiap saat. Pasti Anda bisa. Oleh karena terbiasa. Saya juga mengalami hal yang sama seperti kita pada malam hari ini. Tapi karena saya pasti bisa, itu hal yang biasa. Kenapa? Latihan, latihan, latihan. Bisa, latihan. Jadi itu yang harus dilakukan oleh seorang public speaking. Berbahagialah para peserta yang hadir pada malam hari ini. Saya ingin tanyakan sebelum kita closing, yang sudah terima sertifikatnya. Yang sudah terima sertifikat yang pertama. Ibu Lili sudah terima sertifikat? Sudah. Ibu Rita? Sudah. Sudah. Pak Juner? Ibu Tiur sudah? Sudah, Coach. Sudah. Nanti yang kedua ini jumlahnya adalah 40 jam. Saya akan kasih untuk terbitkan yang kedua. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nanti ketika saya membuka kelas public speaking, para peserta yang sekarang ini adalah alumni. Alumni ikut dengan bebas, gratis. Nanti kalau kelas yang baru dibayar administrasinya. Tapi kalau ada buka kelas public speaking, setiap bulan itu ada hal yang baru yang akan saya munculkan untuk menambah perbaharaan daripada para alumni peserta public speaking. Kemudian, mungkin bulan-bulan berikut saya akan buka kelas motivator. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita di rumah, kepada orang yang bekerja di tempat kita, supaya mereka fokus kepada pekerjaan, apa yang menjadi target kita itu akan bisa dicapai. Itu membutuhkan seorang motivator. Nah, motivator yang terhebat itu adalah diri kita sendiri. Kita kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Itulah seorang motivator yang hebat. Saya akan buka kelasnya. Nanti flyernya saya kirim di grup. Yang berminat
langsung jawab yes. Dan saya akan tentukan waktunya supaya para peserta public speaking terus bertambah ilmu. Terus bertambah, supaya memberikan manfaat kepada anak-anak kita, tetangga kita, keluarga kita, gereja kita. Karena kalau kita bisa menggerakkan orang lain, memberikan inspirasi kepada orang lain, berarti kita punya daya guna. Berarti kita punya berkat. Kita berguna. Jadi kalau kita hidup tidak berguna bagi suami, tidak berguna bagi istri, tidak berguna bagi anak, tidak berguna bagi lingkungan, tidak berguna bagi gereja, untuk apa kita ikut public speaking? Jadi tujuannya adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, saya bertanya terakhir lagi, yang merasa sudah ada perubahan sampai pertemuan kita yang kedua ini, bisa angkat tangannya. Yang merasa ada perubahan. Yang merasa sudah ada perubahan. Puji Tuhan. Karena saya lihat semuanya hebat-hebat. Tinggal latihan saja. Karena ibu-ibu lagi semua yang hadir ini kan ibu-ibu yang hebat. Kalau ndak hebat, ndak mungkin suaminya mau. Kan begitu. Karena ibu-ibu adalah ibu-ibu yang hebat. Makanya bisa dapat mempengaruhi suami. Oleh sebab itu, harus pastikan bahwa setiap hari para peserta public speaking memberikan nuansa positif kepada pendengar kita. Entah itu suami kita, entah itu anak-anak kita, tetangga kita, lingkungan kita, gereja kita. Mari kita alirkan hal-hal positif kepada mereka setiap hari. Jangan seorang public speaking mengeluarkan kata-kata negatif terhadap pendengar. Berarti gagal kita menjadi peserta public speaking. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Untuk itu sekali lagi saya berterima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti kelas public speaking dari pertama sampai saat sekarang ini sampai kita ikut berlatih. Saya tetap on call 24 jam. Di saat nanti Ibu Tiur, Ibu Lili, Ibu Maria, Ibu Yuli, Ibu Rita tiba-tiba diminta untuk mau menyampaikan sesuatu tapi masih ragu-ragu, bisa chatting saja. Nanti saya kasih dia punya petunjuk. Nomor Semua- HP-nya, Coach. Ya, Nomor HP-nya. nanti nomor HP-nya itu saya kasih. Nanti ada di grup kan. Tinggal langsung lihat saja. Langsung di WA secara langsung. Coach, saya mau diminta untuk ini. Langkah-langkah apa yang akan saya buat? Saya akan kasih. Alumni semua gratis kita akan bagi. Itu hebatnya di situ ya. Kita akan bagi semua. Dan saya memohon, saya berharap biarlah Ibu Lili, Ibu Rita, Ibu Maria, Ibu Tiur influence kepada ibu-ibu yang lain yang pengen ikut kelas public speaking yang baru bisa mendaftar. Dan bagi ibu-ibu sekarang yang pingin lagi para peserta mau ikut kelas motivator, silakan. Nanti saya akan kirimkan flyernya. Kan di kelas motivator itu satu pelajaran yang sangat penting bagi ibu-ibu karena akan berhadapan dengan anak-anak sendiri, dengan suami, tetangga, orang yang bekerja di tempat kita. Kita lihat mereka malas-malas, kita tidak boleh alirkan bahasa negatif, harus bahasa yang positif. Nah, bahasa positif itu harus ada kata-kata motivator. Nah, kata-kata motivasi itu akan kami ajarkan kepada semua para peserta yang sudah ikut kelas public speaking. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Moga-moga bermanfaat untuk semua. Saya undur dari hadapan kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Sampai Selamat ketemu malam. lagi. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Hendro, selamat malam. Ibu Leni, selamat malam. Ibu Selamat Inga, selamat malam.